Tindakan Xiaolu untuk memanggil Raja Pedang lantas membuat semua orang yang melihatnya sangatlah terkejut, karena mereka semua tidak mengira bahwa Xiaolu sudah mampu menggunakan kekuatan seperti yang Yansen gunakan. Dan kedua siluman wanita yang melihat kemampuannya juga mulai berpikir bahwa mereka tidak boleh membiarkan Xiaolu untuk hidup dan terus berkembang. "Hei siluman kecil, berani-beraninya kau berlagak di depanku," ucap Raja Pedang yang kemunculannya itu benar-benar membuat siluman itu sangatlah terkejut dan langsung memutuskan untuk melarikan diri secepat mungkin sembari membawa monster kecil yang memberikannya darah. Melihat siluman itu mau kabur, Raja Pedang lantas tak akan membiarkannya begitu saja. Menggunakan pedangnya, Raja Pedang pun langsung menikam ke tempat siluman itu berada dan serangan yang begitu kuat pun lalu menyisakan sebuah lubang yang tak berdasar di permukaan tanah. Sedangkan dikarenakan monster-monster kecil pengguna senjata pengubah darah menjadi dewa semuanya sudah tak sadarkan diri, maka siluman itu sudah menghilang dan kembali ke bentuk senjata. "Waduh, lubang tak berdasar itu. Guru, ini terlalu berlebihan. Satu hantaman itu saja sudah menghabiskan semua energi yang aku punya." "Biasa saja, tapi hebat juga kau bisa memanggilku meski masih di level yang begitu dasar. Itu artinya kau memang sangat berbakat. Kalau Guru Yan melihatnya, dia pasti akan tertawa di dalam mimpinya." Kini, Xiaolu menyadari bahwa untuk melakukan formasi pemanggilan ternyata membutuhkan kekuatan di level mengubah energi menjadi dewa, yang bahkan itu saja telah membuat energi untuk kabur saja sudah tak tersisa. Namun, tiba-tiba Xiaolu menyadari sesuatu. Dengan energinya yang telah habis, dirinya sangat terkejut mengetahui Raja Pedang dari neraka masih saja ada di tempat itu. Raja Pedang pun lalu memberitahukan Xiaolu bahwa posisinya Xiaolu saat ini sedang dalam bahaya. Dikarenakan ia bisa merasakan bahwa di bagian utara dari bumi itu ada dua makhluk yang memancarkan aura membunuh yang sangatlah besar. Dan aura itu ditujukan pada Xiaolu. Mungkin memang ada Raja Pedang dari neraka yang akan melindungi Xiaolu. Hanya saja, yang Xiaolu pikirkan, dirinya saat ini sudah tidak berada lagi dalam level mengubah energi menjadi dewa. Jadi dirinya tak lagi bisa membantu Raja Pedang. Bahkan saat ini tenaga untuknya kabur saja sudah tidak punya. Tapi tiba-tiba dirinya tersadar bahwa formasi itu belumlah hilang dan malah masih menyalurkan energi kepadanya. "Hei, apa kamu telah membakar usiamu untuk mempertahankan formasiku?" tanya Xiaolu pada Raja Pedang. "Aku punya ribuan tahun yang cukup aku bakar. Tapi kalau kau terluka, maka Ketua Yansen pasti akan menghajarku. Lagi pula, nanti aku hanya tinggal meminta puluhan ribu tahun lagi pada Ketua Yansen. Dia pasti akan memberikannya. Tapi, tidak usah tapi-tapi lagi. Apa sekarang kau punya rencana? Oh ya, apa kau bisa membuka dimensi yang terkunci itu?" "Cih, dimensi yang cocok dimainkan anak-anak ini terlalu mudah untukku. Kalau begitu, cepat tolong keluarkan Guru Yan dari sana." Sepertinya tidak bisa." Kenapa? Memangnya dia perlu ditolong? Kau tak tahu betapa bersenang-senangnya dia di dalam sana sekarang. Justru Guru Yan kalian itu sudah mengunci dimensi itu dari dalam. Selain dia sendiri, tidak ada orang yang bisa keluar masuk. Lalu bagaimana? Biar aku yang mengurusnya. Guru Yan kalian seharusnya keluar sebentar lagi. Tapi sementara ini aku tak cukup kuat, jadi aku harus mencari partner." "Siapa?" tanya Xiaolu dengan penasaran. Di dalam salah satu portal dimensi, terlihat pahlawan kuno 001 yang sudah kelelahan menghadapi monster naga dari dunia lain yang telah dipanggil Raja Monster. Melihat kondisi pahlawan yang kini benar-benar menyedihkan, Raja Monster itu pun sampai menangis karena terharu. Mengingat sejak zaman kakek nenek moyangnya, para monster, mereka tak pernah sekalipun menang melawan pahlawan. "Hei, kau sudah menangis selama hampir setengah jam. Sudah selesai belum?" tanya Rainbow Rangers, yang ternyata mereka sabar menunggu hingga Raja Monster itu menyelesaikan tangisannya. "Maaf, aku terlalu emosional. Setiap tahun kami selalu kebagian ditindas dan tidak pernah membalas. Jadi kali ini, aku terlalu senang. Para pahlawan, jangan harap kau bisa lolos kali ini. Monster dunia lain, bunuh mereka!" Sembari meraung, monster naga dari dunia lain itu pun mulai mengumpulkan energi di mulutnya. Sedangkan 001 yang mulai kewalahan menghadapi serangan monster itu, ternyata dirinya telah mengalami kegagalan fungsi.
dikarenakan tidak berhasil menyerap energi matahari di kurungan dimensi itu. Raja Monster yang mengira nasib Rainbow Rangers akan berakhir, tiba-tiba muncul sesuatu yang menembus dari balik dinding dimensi, dan monster naga dari dunia lain itu pun lalu ditendang begitu saja oleh Raja Pedang. "Sobat, kau lemah sekali." "Apa? Kenapa si brengsek itu bisa muncul di sini?" ucap Rainbow Rangers yang terkejut dengan kemunculan Raja Pedang. Setelah memukul dan menjatuhkan monster tersebut, tiba-tiba Raja Pedang terbang melesat menuju 001. 001 yang terkejut dengan apa yang akan dilakukan Raja Pedang padanya. Raja Pedang ternyata membawa 001 untuk menembus dinding dimensi dan mengeluarkannya dari dimensi tersebut. "Sialan, aku tidak memerlukan bantuanmu. Tanpaku, kurasa kau sudah mati dari tadi." Kemunculan Raja Pedang bersama dengan pahlawan kuno 001 pun lantas membuat para murid sangatlah terkejut. Para warga yang menonton terpana, serta komentator si tukang kompor langsung membuang mikrofonnya karena tak mau berkomentar. Hanya saja, ternyata monster naga dari dunia lain tadi ternyata belumlah dihabisi, dan dia telah keluar melalui celah dimensi untuk mengikuti mereka berdua. "Sobat, kau lemah sekali. Masa hanya dengan makhluk seperti ini kamu tidak sanggup mengalahkannya?" sindir si Raja Pedang. "Hei, siapa juga yang bersobat denganmu? Kalau bukan karena di dalam sana tidak tembus cahaya matahari, kau juga akan kuhajar. Setelah selesai, ayo kita berduel lagi," tantang 001. Siapa takut?" jawab Raja Pedang. Di waktu yang sama, di dalam dimensi di mana Yansen berada, terlihat Raja Monster sedang menangis serta mengharap siapapun untuk datang menolongnya. Dan juga mereka menyalahkan penguncian dimensi yang dilakukan rekannya, dikarenakan ternyata mereka hanya mengunci diri mereka sendiri. Begitu juga si makhluk panggilan dari senjata calon Raja Siluman. Dirinya sedang berusaha melarikan diri sembari mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengenai di mana itu dunia surgawi berada. Yansen yang telah menghajar mereka sembari menggendong Lan Kiki. "Hei, kau itu menghajar orang sampai cacat, lalu disembuhkan kemudian kau hajar lagi. Kejam sekali." "Masa? Dulu ketika aku berkelahi di dunia surgawi, aku tak pernah sampai mencabut nyawa orang. Paling parah hanya membuat mereka cacat seumur hidup saja." "Iya, kau tidak kejam kok," jawab Lan Kiki, meskipun di dalam hatinya berkata, "Iya, kau tidak kejam, tapi hanya sekedar sadis. Kalau begitu kenapa tidak kau bunuh saja mereka sekalian?" Mendengar jawaban si pedang calon Raja Siluman yang mengatakan tidak tahu di mana dunia surgawi berada, Yansen merasa bahwa ia telah berbohong, dikarenakan ia dapat mencium aroma dari tempat itu pada tubuh siluman tersebut. "Aku benar-benar... Loh, kemana orangnya?" Dan di saat ia menoleh ke depan lagi, tiba-tiba Yansen sudah berada di depannya dan langsung menamparnya. Siluman itu yang terhempas ke daratan dan lalu hanya bisa menangis karena kepalanya diinjak Yansen. "Kuberi kau satu kesempatan lagi. Katakan atau tidak?" "Hei, lebih baik kau katakan saja. Cepat," tambah Lan Kiki. "Aku benar-benar tidak tahu. Aku cuma siluman kecil biasa. Kenapa kalian tidak percaya padaku?" Dia sudah menangis ketakutan sampai hampir mengompol. Mungkin dia benar-benar tidak tahu. Siluman tadi yang mendengar bahwa Lan Kiki sudah percaya padanya, dirinya pun lantas berpikir bisa sedikit tenang. Namun yang terjadi selanjutnya, Yansen malah menginjaknya semakin kuat, dan semakin kuat hingga membuat siluman itu beserta permukaan tanahnya hancur. Dan sangat terlihat raut wajah kecewa sekaligus kesal bercampur jadi satu pada wajahnya Yansen. Kembali ke pertarungannya para raksasa. Monster naga mulai menembakkan serangan energinya. Sedangkan di bawah, Raja Pedang yang langsung terbang untuk menghalau serangan tersebut. Dirinya juga mengatakan kepada 001 agar tidak mengganggunya kalau tidak bisa membantu. Dan serangan energi yang kini melesat ke arah Raja Pedang. Raja Pedang pun dengan mudahnya menendang serangan tersebut dan lalu memindahkan ledakannya ke sisi lain. Monster naga telah menyadari bahwa lawannya kini adalah seorang Raja Pedang dari neraka. Namun, Raja Monster meminta pada monster itu untuk tidak perlu mempedulikannya, dan lebih baik segera ratakan saja permukaan bumi. Raja Monster yang memiliki banyak darah, monster naga itu pun lalu tak ragu-ragu lagi dalam menembakkan ledakannya. Bahkan ledakan yang ia hasilkan sudah seperti hujan yang siap menghujani bumi.
Namun, bagi Raja Pedang, itu hanyalah sekedar permainan. Dengan kecepatan serta kekuatannya, bertubi-tubi Raja Pedang menendang serta memukul seluruh ledakan tersebut untuk kembali menjauhi bumi. Monster naga lalu mengakui bahwa level Raja Pedang itu satu level lebih tinggi daripada dirinya, jadi tidak mungkin ia akan mampu menghadapinya. Setelah mendengar hal tersebut, Raja Monster lalu memberikan saran bahwa lebih baik untuk meledakkan diri saja. Dengan begitu, mereka semua akan dapat mati bersama-sama. Dan Raja Monster sangat yakin bahwa selama dirinya masih bisa bernapas, maka dipastikan Ratu Siluman akan datang untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, monster itu pun mengikuti saran itu. Dirinya langsung menghirup kembali semua energi ledakan yang tadi ia lepaskan, dan terus dikumpulkan di dalam tubuhnya. Jadi, jika Raja Pedang menyentuhnya, maka mereka semua beserta semua manusia di bumi akan mati bersama-sama. Akan tetapi di permukaan, pahlawan kuno 001 ternyata telah selesai mengumpulkan energi nuklirnya. "Matilah kalian!" ucap 001 sembari melepaskan tembakan energinya. Cahaya kematian yang menyilaukan menerangi semua orang yang melihatnya, dan Raja Pedang yang posisinya juga berada di jalur tembakan itu, dengan cepat dirinya dapat menghindar, dan tembakan tersebut menghujam monster itu. "Dasar pahlawan bajingan! Bukannya tadi kalian hebat sekali dalam bertarung?" ucap 001 dengan bangga seusai mengalahkan monster itu cukup dengan sekali tembakannya. "Kelihatannya kau ada gunanya juga," ucap Raja Pedang setelah kembali ke sisinya 001. "Cih, dasar mulut kotor. Ayo, ini sudah giliran kita." "Tidak, masih ada masalah lebih besar yang menunggu." Sorakan kegembiraan terdengar dari warga yang menonton pertarungan tersebut. Mereka tak menduga bahwa ternyata mereka masih bisa selamat setelah sebelumnya merasa bahwa riwayat mereka benar-benar akan berakhir. Tanpa mereka ketahui bahwa di belahan bumi bagian utara, sudah ada Ratu Siluman An-An yang sudah siap membalas kekalahan. Hingga saat Ratu Siluman melesat, dalam waktu singkat, Ratu Siluman itu telah sampai sembari memberikan tebasan pada Raja Pedang. Raja Pedang yang tak menyadari serangan tiba-tiba itu pun lantas menerima luka tebasan yang telak pada tubuhnya. Dan semua orang pun hanya bisa terkejut dengan apa yang terjadi pada Raja Pedang. Kemunculan kedua siluman itu di tengah kota lantas membuat orang-orang yang baru pertama kali melihatnya pun bertanya-tanya mengenai sosok apa itu sebenarnya. "Menyebalkan sekali. Ini pasti bukan perbuatan manusia. Mereka itu apa?" tanya 001. "Mereka adalah siluman," jawab Raja Pedang. Xiaolu yang masih berada di dalam tubuh Raja Pedang lantas khawatir dengan keadaan gurunya itu dan memaksa untuk keluar dari tubuh tersebut. Namun usahanya Xiaolu dihentikan Raja Pedang dikarenakan jika ia keluar dari tubuhnya, maka Xiaolu akan berada dalam bahaya. Melihat kedua sosok raksasa yang masih berniat menantang kedua siluman, Ratu Siluman pun langsung maju untuk menyerang Raja Pedang lagi. Namun 001 yang merasa diabaikan, dirinya pun berniat mencegat Ratu Siluman. Akan tetapi di sisi lain terlihat Ningning mengacungkan telunjuknya yang lalu menghasilkan angin yang sangat kuat di tempat tersebut dan 001 pun dihempaskan ke permukaan tanpa berdaya. Melihat saudaranya telah membantu, Ratu Siluman melanjutkan niatnya untuk menghancurkan Raja Pedang. Namun, kerusakan yang dialami Raja Pedang ternyata tidaklah ringan. Dirinya masih belum bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi Ratu Siluman yang datang. Hingga tiba-tiba, muncullah sesuatu yang keluar dari retakan kurungan dimensi yang lain. Dan langsung menyerang Ratu Siluman. Yang ternyata itu adalah Superman Laser Biu, yang telah datang setelah berhasil menembus kurungan dimensinya. Yang juga langsung datang untuk memberikan penyembuhan kepada Xiaolu, Raja Pedang, dan 001. Tatapannya benar-benar merendahkan sekali. Cih, lagi-lagi yang tidak memakai baju. Tiba-tiba, Laser Biu langsung menembakkan laser dari ujung jarinya. Namun, tembakan itu hanya melesat di sampingnya siluman, lalu terus melesat menjauhi bumi, dan berhasil memberikan luka goresan pada wajahnya Ratu Siluman. "Aku tahu kau hebat. Kurasa raja dari Raja Monster sekarang pun sudah tidak bisa ditemukan.
Tapi kalau kau menganggapku hanya selevel dengan raja dari Raja Monster, mungkin kau akan menyesal. Menarik. Menarik sekali. Ning, jangan maju dulu. Jaga dua yang di bawah itu. Aku ingin bertarung dengannya 1 lawan 1. Oke, si bugil itu kelihatannya lumayan kuat. Berhati-hatilah. Ratu Siluman pun lalu menantang Laser Biu untuk maju. Laser Biu yang berpikir bahwa berani-beraninya wanita itu mengejeknya. Dirinya pun mulai mengumpulkan energi dan kekuatan penuh. Laser Biu pun langsung menembakkan meriam meledakannya. Memangnya pahlawan di dunia ini tidak punya jurus yang lain ya? Ucap Ratu Siluman sembari menghirup nafasnya. Dan lalu, dia menghembuskan kembali tembakan tersebut menuju ke arahnya Laser Biu. Ternyata kau sama lemahnya dengan yang lain. Bagaimana dengan ini? Laser Biu pun langsung melesat dan memukul Ratu Siluman. Ratu Siluman yang masih terpental tak beraturan di udara. Tiba-tiba Laser Biu menghilang dan tiba-tiba muncul di dekatnya Ratu Siluman. Kekuatan penuh ini, aku bisa bertahan dengan kemampuan ini selama setahun, ucap Laser Biu yang lalu adu pukulan di antara keduanya pun terjadi. Di permukaan, Raja Pedang tak menduga bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang telah mencapai level Hedao. 001 yang tidak mengerti akan maksud Hedao. Raja Pedang lalu menjelaskan bahwa itu adalah semacam level kekuatan di dunianya, dan si Laser Biu itu telah berada di level puncak dari Hedao. Dan tinggal sedikit lagi sudah bisa mencapai dunia langit. Meskipun Raja Pedang cukup terheran-heran mengenai bagaimana bisa orang di dunia ini yang tidak memiliki energi jiwa di dalam tubuh bisa mencapai tingkatan itu, dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. 001 yang lalu mengatakan bahwa Laser Biu hanyalah seorang robot. Raja Pedang pun lalu tak mempedulikan siapa sebenarnya Laser Biu. Yang ia harapkan, semoga Laser Biu dapat bertahan sebentar lagi. Ratu Siluman terus dipukuli oleh Laser Biu tanpa perlawanan, hingga di saat dirinya merasakan ada hal yang aneh. Ayo lebih kuat lagi, ucap Ratu Siluman, yang lalu mengejutkan Laser Biu dan lalu memilih secepatnya untuk mundur. Kau bercanda ya? Ini tidak mungkin. Kekuatan wanita itu sudah melampaui yang bisa ditangani oleh dunia ini. Dulu, raja dari Raja Monster menggunakan cara curang yang mengakibatkan aku harus mengalami luka dalam yang parah. Dan ia berhasil kabur. Aku kira setelah menunggu bertahun-tahun memulihkan diri dan mengasah kemampuan, akhirnya akan tiba saatnya dia muncul lagi dan aku bisa mengalahkannya. Tapi aku tak menyangka malah akan bertemu dengan wanita ini. Ia bahkan jauh lebih kuat daripada raja dari Raja Monster. Laser Biu yang untuk sesaat hanya bisa terdiam menyadari kekuatannya lawan. Hei, jangan bilang kalau sekarang kau takut. Apa itu takut? Kau salah. Di dunia ini, pahlawan hanya akan menjadi lebih kuat di saat menghadapi tantangan yang besar. Kekuatan Laser Biu tiba-tiba meningkat dengan mengaktifkan tenaga cadangannya. Cahaya tanpa batas. Usaha Laser Biu itu pun lalu membuat Ratu Siluman mulai tertarik untuk melawan, hingga saat dia menjulurkan tangannya. Laser Biu pun tak dapat menghindar dan terkena dengan telak serangan tersebut. Diakibatkan serangan dadakan tadi, kini sebagian tubuh Laser Biu telah hancur. Di tengah-tengah keadaan kritisnya, dirinya hanya bisa bertanya-tanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Dan lalu, ia pun terjatuh. Sistem inti telah hancur dan tidak dapat diperbaiki. Tanda-tanda kehidupan berkurang dan pada akhirnya Laser Biu pun tewas. Para murid serta orang-orang yang melihatnya pun sangat tidak menduga bahwa pahlawan super nomor 1 dapat dikalahkan. Namun, di alam bawah sadarnya Laser Biu, dirinya masih bertekad bahwa ia tak boleh mati. Dirinya adalah pahlawan tersuper nomor 1 di dunia. Jadi, jika ia mati, maka nasib dunia pun akan segera berakhir. Dengan mengingat suatu sosok yang mana dirinya pernah berjanji padanya untuk melindungi bumi, aku mohon padamu, mohon agar tekadmu, kekuatanmu, bagikan padaku sebagian, meskipun itu hanya sedikit. Tiba-tiba, muncul energi pada tubuh Laser Biu yang membuatnya hidup kembali. Sudah muncul, tangisan cinta, cahaya kebenaran. Jelas-jelas tadi dia sudah mati. Ini tidak masuk akal. Benar-benar tidak tahu malu, benar-benar tidak masuk akal.
ucap kedua monster kecil yang kesal dengan hidupnya kembali pahlawan. Dasar monster-monster kecil tak berguna. Apa itu tangisan cinta dan cahaya kebenaran? Jelek sekali. Ini adalah yang namanya keyakinan, ucap 001. Energi pada laser biu semakin kuat, yang juga terus semakin meningkat dikarenakan dirinya menerima harapan serta keyakinan umat manusia di bumi. Pahlawan, tidak semudah itu dikalahkan. Tidak akan. Sebuah ledakan yang sangat kuat dengan seluruh kekuatannya mengenai dengan telak pada tubuh Ratu Siluman, hingga di saat tembakan itu berakhir. Orang-orang yang mengira bahwa pertarungan telah berakhir dan pihak mereka lah yang menang. Namun ternyata Ratu Siluman masih baik-baik saja. Ah, hebat! Setidaknya ini adalah kekuatan penuh dari level dewa. Kalau bukan karena kulitku yang tebal, bisa-bisa mungkin aku sudah terluka parah. Ah, menarik! Bukan hanya mampu mengeluarkan tenaga dewa, tapi bisa mati lalu bangkit lagi. Pantas saja semua monster kecil ini begitu menyedihkan. Kalau ada makhluk seperti kalian bisa menang justru aneh. Sialan, aku telah mengerahkan seluruh tenagaku. Di dunia kami ada pepatah, kalau ada orang yang memberi sesuatu pada kami, tidak sopan jika tidak dibalas. Jurus Immortal Phoenix, langit ke-9. Melihat jurus Immortal yang terlihat kuat itu, laser biu pun merasa tak ada lagi yang bisa dilakukannya. Hingga saat burung itu mulai melesat ke arah laser biu, 001 pun merasa bahwa dirinya harus segera menolongnya, atau jika tidak, maka laser biu benar-benar akan binasa. Tapi niatnya itu tiba-tiba dihentikan oleh Ning Ning. Ning Ning pun juga melemparkan serangannya ke arah 001, Raja Pedang dan juga Xiaolu. Kedua serangan kuat kini benar-benar akan menghabisi mereka. Namun tiba-tiba muncul sebuah pedang besar milik Yansen dan mendarat tepat di hadapan 001 dan Raja Pedang yang sekaligus memblokir serangannya Ning Ning. Dan lalu di hadapan laser biu, burung Phoenix yang gagah perkasa itu pun begitu saja ditampar oleh Yansen. Menyebalkan. Kejadian itu pun sontak benar-benar membuat An-An dan Ning Ning sangat terkejut. Kalian sudah jadi immortal, tapi masih saja nakal. An-An dan Ning Ning yang sangat terkejut bahwa ada seorang kultivator kuat yang lain. Mereka pun lantas menebak-nebak mengenai seberapa tinggi tingkatannya Yansen. Mereka menebak sepertinya Yansen telah berada di tingkat tertinggi dari level dasar. Meskipun sebenarnya mereka masih bingung dengan aura yang dipancarkan Yansen, dikarenakan mereka belum pernah melihat hal yang seperti itu sebelumnya. Kemunculan pahlawan nomor 2 lantas membuat semua orang mengangkat tangannya untuk memberikan kekuatan kepada Yansen. Namun yang terjadi, apaan sih ini? Yansen pun langsung menolak mentah-mentah cahaya kebenaran dari semua orang. Dan hal itu pun lantas membuat orang-orang kesal dengan Yansen karena telah menolaknya. Baiklah, sekarang beritahu aku, di mana dunia surgawi berada? Aku punya urusan mendesak dengan beberapa tua bangka itu, tanya Yansen yang lalu dirinya berpikir, berani-beraninya mereka membuangku ke dunia antah berantah ini. Lihat saja bagaimana aku menghukum kalian nanti. Ning Ning yang hendak menjawabnya tiba-tiba dihentikan oleh An-An. Kultivator manusia seperti kalian, semuanya sangat licik. Kalau sekarang kami memberitahukanmu, kau pasti akan mencari kesempatan untuk menyerang kami kan? Bagaimanapun juga, kami sudah di level dasar tingkat awal. Jika melawanmu, mungkin sama-sama akan kalah dan terluka. Dan itu merupakan hasil yang buruk untuk kita semua. Bagaimana kalau kau lepaskan kami, lalu nanti akan kami kirimkan jawabannya melalui surat? Tidak. Aku jelaskan sekali lagi. Biarpun kau sudah tingkat tinggi, tapi kalau kami yang tingkat awal bergabung, bisa saja kau terluka parah. Tidak. Beritahu aku sekarang. Cepat. Keras kepala sekali. Kenapa kau masih tidak paham? Baiklah. Lihat, itu dunia surga. Mana? Yansen yang langsung menoleh ke belakang. Cepat berpencar. Mau kabur ya? Jurus Immortal, perangkap emas. Muncullah Array Circle di atas langit bumi, yang lalu diikuti dengan munculnya perangkap dan berhasil menghentikan usaha kabur dari kedua siluman tersebut. Kau kira aku takut padamu? Kalau begitu, lupakan soal kabur. Ayo bertarung, kalau memang itu maumu. Kurasa
kalian tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati ya. Karena kalian menolak memberitahuku di mana dunia surgawi berada. Terpaksa aku akan menggunakan cara kasar. Jurus melacak jiwa. Dan kedua siluman tersebut yang mengetahui bahwa Yansen mampu menggunakan jurus tersebut, mereka pun menganggap bahwa Yansen itu sangatlah curang. Di sisi lain, Raja Pedang mengatakan pada Xiaolu bahwa dirinya telah membakar 800 tahun umur nyawanya. Jadi dirinya pun akan segera pergi dari dunia itu. Dikarenakan Xiaolu sekarang sudah aman, jadi dirinya bisa keluar. Setelah memberikan nasihat kepada Xiaolu bahwa sebagai kultivator harus selalu bersikap waspada, dirinya lalu menyampaikan permintaan terakhirnya sebelum pergi. Ingatlah, jangan lupa beritahu pada guru Yan kalian agar membayar usiaku kembali. Baiklah. Nikmatilah. Ini adalah pertarungan antara kelas immortal. Akan sangat membantu untuk latihan kalian juga. Karena jarang-jarang bisa melihat pertarungan macam ini, bahkan di dunia para dewa sekalipun. Dan Xiaolu pun lalu keluar dari tubuh Raja Pedang, yang lalu di bawahnya langsung disambut oleh Mengki. Kalau begitu, aku akan memulainya. Melihat Yansen sudah mulai menyerang, Ning Ning pun lalu maju untuk melawan. Sedangkan An juga mulai mempersiapkan jurus immortalnya, yaitu jurus burung 9 langit. Dengan banyaknya burung phoenix yang memenuhi langit, hal itu pun akan sama saja seperti memanggang hidup-hidup semua makhluk hidup di bumi. Dan murid-murid semuanya lari kocar-kacir tak tentu arah dikarenakan panas yang teramat panas. Semua tanaman segar langsung mati, dan tanah-tanah pun sampai retak karena kekeringan. Tubuh laser Biu yang merupakan robot pun juga tiba-tiba muncul alarm peringatan yang mengatakan tubuhnya telah overheat. Yansen akhirnya menyadari dengan kesulitan yang dihadapi orang-orang di sekitar. Dirinya pun lalu langsung menangkap kakinya Ning Ning. Ia putar-putar dan lalu dilemparkan begitu saja. Dengan cepat Yansen mengejar dan menangkap kakinya dan lalu memutar-mutarnya lagi. Lepaskan aku! Anak nakal sudah seharusnya dihukum. Dasar kultivator jelek, brengsek, sialan, kurang ajar! Yansen lalu mendengar ucapannya An yang sedang bersemangat membakar seluruh permukaan bumi. Menangani hal tersebut, jurus immortal. Seiring dengan genggaman tangannya, lalu muncullah sebuah ombak yang sangatlah besar, yang lalu semua airnya berkumpul dan membentuk naga air raksasa. Yang ternyata naga air itu terbentuk dari seluruh air di samudra, yang lalu membuat samudra itu kini menjadi kering. Naga lautan. Sejuk sekali. Naga lautan dan burung phoenix kini berhadapan dan lalu terbentuklah ledakan uap yang sangat kuat dan berakhir dengan lenyapnya kedua jurus tersebut. Dan kota yang sebelumnya mengalami panas gersang dan banjir air lautan kini telah kembali menjadi normal. Dari balik kepulan uap yang tebal, Yansen langsung menuju posisinya An. Kutanya sekali lagi, kalau kalian jawab aku sekarang, semuanya masih belum terlambat. Jangan harap, aku lebih baik mati ketimbang memberitahukanmu. Tiba-tiba muncul Ning Ning sedang akan memberikan serangan kejutan. Namun, setelah menebas Yansen tepat pada lehernya, yang terjadi malah pedangnya Ning Ning lah yang hancur. Tidak mungkin. Pedang siluman ini dibuat setelah aku berhasil berubah wujud dan menggunakan darah jantungku untuk mengaktifkannya. Bukankah seharusnya bisa membuatnya terluka parah? Tapi kenapa sedikit bekas luka pun tak ada? Dia bukanlah kultivator level dasar. Aura pil emas. Dengan diawali dengan retaknya menara penjara, dan lalu diikuti dengan sambaran petir yang sangat kuat yang membuat semua orang tertunduk tak berdaya di hadapan kekuatannya Yansen. Lan Kiki yang pernah menghadapi serangan itu pun sangat ingat betul akan sensasi perasaan saat ini. Sedangkan kedua siluman yang juga tak luput dari serangan tekanannya. Dan saat ini, Ning Ning yang sudah menyadari bahwa lawannya itu adalah dewa besar pil emas. Dewa dengan tingkatan sepertinya sangat sulit ditemukan di seluruh jagat raya. Kenapa bisa-bisanya kita bertemu dengannya di dunia kecil seperti ini? Ucap Ning Ning menyesalkan nasib mereka berdua yang seperti sedang memenangkan lotre. Namun, lotre dengan hadiah utamanya berupa kesialan. Akibat jurus pil emasnya Yansen, juga membuat semua orang di sekitar tempat itu juga harus menunduk pada Yansen. Lan Kiki mengingatkan mereka semua untuk tetap menunduk jika tetap ingin hidup dan jangan berdiri jika tak ingin masuk ruangan ICU. Namun, tidak begitu dengan An. Dia tetap bersikeras untuk bangkit.
Meskipun Ning Ning sudah memperingatkannya untuk tidak perlu berdiri dikarenakan berbahaya. Aku tidak akan menyerah. Benarkah? Jangan! Dan cukup dengan satu jentikan jarinya. Kekuatan tekanannya semakin kuat dan terus semakin kuat hingga bumi pun kini berpindah dari garis orbitnya. Ya Tuhan, bumi terlempar jauh dari jalur sistem tata surya, ucap komentator dan juga mekanik AI. Menurut penelitian, sekali bumi keluar dari tata surya, maka permukaan laut akan naik dan planet ini akan menjadi bola es. Karena pengaruh gravitasi, seluruh planet di jalur tata surya akan kacau dan kemungkinan besar akan terjadi tabrakan antar planet. Guru, kau terlalu berlebihan. Seorang manusia biasa yang telah menjadi dewa ternyata sanggup memindahkan bumi, dan Xiaolu kini mulai mengerti mengenai sebuah tulisan di dalam buku yang menyatakan bahwa dewa mampu memusnahkan dunia. Yansen kini mulai turun untuk menghampiri An-An. An-An yang masih tidak akan menyerah. An, cukup! Tidak mau, tidak akan. Aku tidak akan tunduk pada dewa manapun. Bukankah kau sangat ingin tahu di mana dunia surgawi berada? Selamanya, aku tak akan memberitahumu. Ya! Tiba-tiba, An-An meledakkan kepalanya sendiri menggunakan energi di tangannya yang telah ia persiapkan. Ratu Siluman yang telah bunuh diri pun lantas membuat semua orang yang melihatnya sangatlah terkejut, dan begitu pula Ning Ning. Dirinya pun juga memutuskan segera akan menyusul saudaranya itu. Tanpa berucap sepatah kata apapun, tiba-tiba keluar aura keemasan dari tubuh Yansen. Ning Ning pun sangat terkejut bahwa yang akan dilakukan Yansen selanjutnya adalah Yuan Ying. Dengan satu jentikan jarinya lagi, tiba-tiba waktu kembali mundur lagi ke waktu di mana An-An masih belum bunuh diri. An yang terheran-heran dengan apa yang terjadi. Bukankah jelas-jelas tadi aku sudah tidak bernapas? Bagaimana bisa? Salah satu kekuatan sihir dewa memutar balik waktu. Benar-benar keras kepala. Tapi tenang saja, selama aku belum tahu di mana letak dunia surgawi, maka kau belum akan mati. Bunuh diri, kau hanya akan mengulang-ulang penderitaan yang kau rasakan. Saat ini, Ning Ning baru sadar di hadapan kekuatan besar yang sebenarnya. Yang menakutkan bukanlah seberapa mengenaskannya kau akan mati, melainkan bagaimana kau ingin mati tapi tidak bisa. Yansen yang lalu meletakkan telapak tangannya di kepala An-An. Dengan kekuatannya, kini Yansen mampu melihat ke dalam ingatannya. Ingatan itu dimulai di saat An-An dan Ning Ning masihlah kecil yang sedang dirawat oleh siluman mengubah darah menjadi dewa dan calon raja siluman. Ternyata mereka berdua adalah dua tuan putri yang terlahir dari klan siluman utara. Sedari lahir, mereka telah memiliki wujud manusia seutuhnya dan akan bisa langsung menjadi siluman immortal. Yang bagi para manusia itu adalah suatu pertanda yang buruk. Oleh karena itu, semua manusia kultivator pun berencana harus bisa membinasakan mereka dari dunia, mumpung mereka masih kecil. Meskipun sebagian dari manusia kultivator sebenarnya hanya bertujuan untuk mengambil pil inti dari kedua siluman tersebut agar bisa segera menjadi makhluk immortal juga. Peperangan untuk menghabisi An-An dan Ning Ning pun terjadi. Mengetahui peperangan tak akan dapat dimenangkan mereka, calon raja siluman lalu meminta siluman pengubah darah untuk membawa mereka berdua. Hingga pada akhirnya, di saat siluman pengubah darah membuat formasi untuk membuka jalur dimensi menuju dunia bawah, tiba-tiba para kultivator telah datang mendekat dan membuatnya harus menghalau para kultivator. Dan ia pun meminta kepada kedua tuan putri untuk pergi seorang diri. Hanya saja, siluman pengubah darah mati dengan mudah di tangan kultivator. Dengan perasaan ketakutannya, kedua siluman kecil itu pun lalu memilih kabur menuju jalur dimensi yang berbentuk sungai. Dan begitulah awal mula perjalanan mereka di dunia baru. Bermacam-macam dunia telah mereka lalui, dari terjebak di dunia alien, tak berdaya dikejar-kejar anjing liar, tersesat di padang tandus, mengumpulkan bermacam-macam senjata, meskipun masih saja takut dikejar-kejar anjing. Tapi setelah beberapa waktu, pada akhirnya mereka berdua mampu mengalahkan anjing tersebut. Dan ketika kekuatan mereka berdua benar-benar telah meningkat, mereka pun lalu mulai berkelana ke seluruh dunia tanpa rasa takut lagi. Dan begitulah, dengan perjalanan hidup mereka yang keras seperti itu,
Kini Yansen dapat mengerti kenapa kedua siluman itu sangatlah bersikukuh. Yansen yang lalu melepaskan tangannya dari kepala An-An. Dirinya pun lalu hanya bergumam sendiri karena tak tahu lagi harus berkomentar bagaimana. Orang-orang di sekitar mulai terkejut sekaligus penasaran mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ternyata, itu jurus melacak jiwa tanpa melukai. Kalau tidak tahu, tinggal bilang tidak tahu. Kenapa kau harus heboh seperti ini? Cepat pergi dari sini. Aku tak ingin melihat kalian lagi. Ucapan Yansen pun lantas membuat An-An terdiam dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Mumpung aku masih sabar. Cepat, enyahlah. Kau sungguh akan membiarkan kami pergi? Tanya Ningning yang masih tidak percaya dengan ucapan Yansen. Oh, kau ingin tinggal di sini? Ningning yang lalu ketakutan. Yansen pun menambahkan bahwa mereka juga harus mengganti rugi sepenuhnya atas kerusakan properti umum yang telah mereka rusak. Dan dengan cepat, monster-monster kecil pun langsung segera memberikan banyak kotak berisikan emas untuk mengganti semua kerusakan. Jangan biarkan mereka pergi, pinta Laserbio kepada Yansen. Mendengar hal itu, An-An lalu segera mengajak Ningning untuk pergi dan lalu juga membawa monster-monster kecil. Mereka pun meninggalkan tempat itu secepat yang mereka bisa. Jangan biarkan mereka pergi. Yansen, apa kau tahu seberapa besar akibat yang kau timbulkan bila melepas mereka pergi? Mereka terlalu kuat, bahkan lebih kuat daripada raja dari raja monster. Kalau kau membiarkan mereka begitu saja, akan ada masalah besar nantinya. Kau juga sudah melihatnya sendiri kan? Mereka dapat menghancurkan dunia ini dengan sangat mudah. Ucap Laserbio. Sepertinya aku juga sanggup. Kalau memang begitu, nanti kita bereskan lagi saja ketika mereka datang mencari masalah. Aku tahu kau itu kuat. Tapi, bagaimana dengan kemudian hari? Bagaimana kalau mereka datang lagi ketika zaman kita sudah berakhir? Mereka kelihatan lebih mudah dibandingkan murid-murid kita. Kalau saat itu tiba, para murid-murid itu belum tentu sanggup melawan mereka. Aku percaya pada murid-muridku. Lagi pula, aku akan hidup lebih lama dari mereka. Kenapa? Karena aku adalah seorang kaisar immortal. Pengakuan Yansen yang mengatakan bahwa dirinya adalah kaisar immortal pun lantas membuat kedua putri siluman tadi berhenti karena sangat terkejut dan membuat mereka terjatuh. Hal itu juga tiba-tiba membuat kaki An-An menjadi mati lemas, sedangkan Ningning terlihat shock berat hingga tak sadarkan diri. Akhirnya, perlombaan menangkap monster kali ini pun selesai, dikarenakan jurus Yansen yang terakhir kali telah membuat bumi bergeser dari jalur tata surya. Waktu bergerak mundur, banyak hal berubah, dan semua orang di tempat itu pun kagetnya setengah mati. Oleh sebab itu, aliansi memutuskan menghentikan perlombaan ini selama 10 tahun ke depan. Dan oleh karena itu juga, maka tak ada satupun dari sekolah pahlawan yang mendapatkan kemenangan. Semuanya hanya kembali pulang dengan membawa monster-monster peliharaan yang telah mereka dapatkan. 1 bulan kemudian, banyak hal yang berubah di dunia ini. Sebuah monumen pahlawan yang tadinya merupakan sosok Superman Laserbio, kini sudah berganti menjadi sosok Yansen si jubah hitam. Dan sejak kejadian itu, peringkat Yansen naik menjadi pahlawan super nomor 1 di dunia. Mainan figur berwujud Yansen, boneka, dan lain sebagainya pun menyebar di seluruh dunia. Dan pada akhirnya, perguruan kultivasi dewa pun terbebas dari kondisi serba kekurangan. Dan selesai. Cerita Yansen si jubah hitam masih terus berlanjut ya. Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di Sobat Ngomik.